Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Ini adalah cerita tentang kuntilanak kiriman mantan part 1. Dan cerita dimulai. Jen adalah namaku. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku sangat bersyukur karena aku terlahir di keluarga yang multi etnis. Bapakku adalah seorang keturunan Tionghoa asli dan mamaku adalah keturunan pribumi asli dari suku Sunda. Karena aku memiliki darah campuran, aku pun dikaruniai wajah yang cantik. Aku yang menurut teman-temanku adalah wanita yang cerdas, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Banyak lelaki yang mencoba mendekatiku. Namun karena sifatku yang selektif untuk memilih pasangan, karena sebenarnya aku trauma dengan perceraian mama dan papa dulu. Aku juga dikenal sebagai pribadi yang tertutup bagi lawan jenis yang ingin mendekatiku. Alhasil, aku hanya memiliki 3 orang mantan selama hidupku. 2 orang diantaranya ketika aku duduk di bangku SMA yang sedang merasakan cinta monyet. Setelahnya, lama tak jua aku menemukan sosok laki-laki yang pas untuk diriku. Hingga ketika aku bertemu dengan Mas Ari. Mas Ari adalah nama samaran. Kami bertemu di kantor bank swasta tempatku bekerja. Awalnya, hubunganku dengan Mas Ari berjalan dengan baik, layaknya seorang atasan kepada bawahannya. Oh ya, Mas Ari ini dia adalah atasanku ya teman-teman. Dia menjabat sebagai head accounting dan aku adalah staff accounting biasa. Mas Ari adalah sosok leader yang menurutku pintar, bijaksana, dan memang beliau ini humoris. Di sela-sela pekerjaan kantor yang membuat otakku serasa mendidih, Mas Ari bisa mencairkan suasana dengan guyonan-guyonannya. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Mas Ari yang tadinya hanya sebatas atasan dan bawahan, entah mengapa menjadi sangat dekat. Hingga suatu ketika Mas Ari memintaku untuk menjadi pacarnya. Tak munafik, aku yang saat itu mulai menyukai Mas Ari karena kepandaian dan sifatnya yang humoris. Tanpa banyak basa-basi, aku pun langsung menerima. Jujur saja, di awal hubunganku dengan Mas Ari, aku seperti dimabuk kepayang. Aku yang sudah lama tidak merasakan cinta, kini seperti merasa bergairah kembali. Hubunganku dengan Mas Ari di kantor pun seperti rahasia umum yang semua sudah mengetahui. Beberapa sahabatku ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung. Karena jarak usia antara aku dan Mas Ari ini terbilang cukup jauh, yaitu 10 tahun. Lu gak salah Jen, mau pacaran sama Pak Ari. Dia kan udah berumur gitu, sedangkan lu masih muda dan masih cantik. Itulah kurang lebih kata-kata yang biasa aku dengarkan dari mulut mereka. Bagiku, komentar mereka tidak akan mengurangi perasaanku untuk Mas Ari di kala itu. Hingga suatu ketika menginjak 4 bulan waktu berpacaranku dengan Mas Ari, aku mendengar desas-desus jika Mas Ari bukanlah seorang duda, melainkan pria yang sudah beristri. Aku yang kecewa karena selama ini merasa dibohongi, segera meminta penjelasan Mas Ari. Mas Ari pun membenarkan berita itu. Ia berkali-kali meminta maaf kepadaku dan memintaku untuk tidak memutuskan hubungan cinta dengannya. Maaf Mas, saya tidak bisa. Saya sungguh kecewa dengan Mas Ari. Saya pikir Mas Ari adalah orang yang tepat yang bisa membuat trauma saya hilang terhadap laki-laki. Ternyata Mas Ari itu sama saja, ucap Jen saat itu. Mas Ari yang terus-menerus memintaku untuk tidak memutuskannya
Kini nadanya menjadi nada paksaan. Jen, jika kamu tetap mau memutuskan saya, maka nanti kamu akan tanggung jawab akibatnya, Jen. Ucap Mas Ari sambil menggenggam tangan kiriku erat, seolah ingin menahanku pergi. Karena terbawa emosi, sontak aku tampar pipi Mas Ari dengan tangan kananku keras-keras. Lepaskan saya, seharusnya kamu sadar, Mas. Istrimu menunggu di rumah. Kamu malah asik berselingkuh. Berhentilah memaksa saya, Mas. Saya mau kita akhiri hubungan terlarang ini, ucapku kemudian, lalu beranjak pergi meninggalkan Mas Ari. Setelah kejadian itu, hubunganku yang biasa dibilang sangat akrab dengan Mas Ari kini berbanding terbalik 360 derajat. Mas Ari menggunakan kekuasaannya untuk selalu menyalahkan dan terus memarahiku di kantor. Tak jarang, umpatan kasar terlontar dari bibirnya. Aku yang saat itu dibuat malu dengan perlakuan Mas Ari, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Aku yang kala itu memiliki pengalaman tak sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaan baru. Hanya memerlukan waktu 1 minggu, aku kembali diterima menjadi salah satu senior staff accounting di perusahaan asing. Gajinya pun terbilang cukup besar, dan lagi pula aku melihat lingkungan kerja yang baru ini jauh lebih menyenangkan dibanding saat aku bekerja di salah satu perusahaan bank swasta. Kebahagiaanku kini kembali terusik saat suatu ketika ada sebuah nomor asing yang menelponku. "Halo," ucapku pertama kali, namun hanya hening. Hingga beberapa kali aku mengulang kata halo, barulah suara itu menjawab, "Jen, apakah kamu sudah lupa dengan suara saya? Saya tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, Jen." Terdengar jelas itu suara Mas Ari. Aku yang masih terbawa emosi dengan suara bentakan kembali menjawab, "Heh, lu itu udah bukan siapa-siapa gua lagi ya? Tahu diri lu. Udah tua, udah punya istri, masih sok kecakepan aja. Nyesel gue pernah pacaran sama lu." Umpatku sangat kesal. "Hahaha, kamu sekarang jadi galak ya, Jen? Ingat ya, Jen, hidupmu gak akan bisa tenang lagi, Jen. Akan kubalas tamparan di pipiku dengan kesakitanmu berkali-kali lipat, Jen." Jawab Mas Ari langsung menutup teleponnya. Aku yang selalu merasa terteror dengan perlakuan Mas Ari. Walaupun selama berpacaran dengannya, aku masih bisa menjaga kehormatanku sebagai perempuan. Namun, Mas Ari selalu mempermalukanku lagi dan lagi dengan cara memfitnah dan menjelekanku kepada teman-teman lamaku jika aku ini adalah wanita murahan, bahkan sampai ke sosial media. Tak jarang, nomorku sering ditelepon oleh laki-laki misterius yang tiba-tiba ingin membookingku. Karena dirasa benar-benar cukup mengganggu, aku segera mengganti nomor ponselku, serta menonaktifkan semua sosial mediaku. Mungkin saat itu Mas Ari marah sampai dengan puncaknya, karena ia sudah tidak bisa menjangkauku lagi melalui telepon maupun sosmed. Mas Ari yang tak kehilangan akal, ia sampai datang ke kantorku yang baru. Entah bagaimana, ia mengetahui jika aku bekerja di kantor itu. Saat malam sehabis lembur, aku mau pulang ke kosan, tiba-tiba seperti ada yang menyeretku. "Heh, sini kamu." Suara Mas Ari bersembunyi sambil tangan kanannya menarik tanganku. "Jen, saya mohon, kembali lagi dengan saya, Jen. Jika menurutmu saya ini telah memiliki istri, saya bisa menikahkan kamu sebagai istri kedua saya." Iba Mas Ari. "Apa yang kamu minta, Jen? Apa harus saya menceraikan istri saya untuk menikahi kamu?" "Saya tidak pernah mencintai istri saya, Jen.
istri saya itu dulu dijodohkan. Tak pernah ada rasa cinta untuknya, ucap Mas Ari sambil meneteskan air mata. Alah, bodo amat, emangnya gue peduli sama lu? Lu itu penipu. Bilang single, taunya masih punya istri. Gila lu ya. Makanya berani fitnah gue segala ke temen-temen gue. Dan lu seenaknya komen di Facebook gue kalau gue ini cewek bookingan. Belum lagi kelakuan lu yang kayak binatang, sebar-sebarin nomor gua ke cowok-cowok brengsek. Umpatku berkali-kali sambil mencoba melepaskan genggaman Mas Ari. Jen, saya berikan kamu pilihan saat ini. Kamu pilih saya atau tetap mau kita selesai? Tanya Mas Ari sambil melepaskan tangannya. Ya, gua mau udahan lah. Kan dari kemarin gue yang putusin lu. Sadar lu, jawabku dengan sangat kasar. Tiba-tiba Mas Ari memaksa ingin memeluk dan mencium bibirku. Sontak aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan Mas Ari segera melepaskan tubuhnya. Ingat ya Jen, kamu akan mencari saya Jen. Kamu akan mengemis-ngemis kepada saya, bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Entah karena aku yang sudah kepalang emosi, seketika aku meludahi wajahnya Mas Ari. Cuh, bajingan kamu, pergi sana biadab, usirku kemudian. Yang kebetulan saat itu beberapa security gedung melihat pertengkaran antara aku dan Mas Ari. Setelah kejadian malam itu, teror demi teror Mas Ari kini berhenti. Aku pun sesaat seperti terlepas dari suatu beban. Terkadang aku sangat tidak menyangka jika Mas Ari yang humoris, bijaksana, dan cerdas bisa menjadi sebrutal itu ketika membina suatu hubungan. Untung aja gua gak pacaran sama cowok bajingan itu. Bisa jadi toxic relationship kalau dipertahanin sih ini. Batinku dari dalam hati. Hari ke hari berlalu dengan cepat. Aku semakin bisa move on dari rasa traumaku dengan Mas Ari. Aku kini bisa lebih fokus bekerja tanpa adanya rasa takut kalau nanti tiba-tiba Mas Ari muncul di hadapanku. Pas sebulan saat kejadian barbar malam itu berlalu, tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh dengan tubuhku. Rasanya kepala kiriku merasa pusing yang amat sangat, sehingga aku hampir tidak bisa berdiri. Aku yang berpikir itu adalah sebuah sakit migrain biasa. Segera aku mengambil obat yang ada di dalam tasku. 2 jam berlalu, sakit itu tak kunjung reda, malah semakin memburuk. Aku yang tak kuat menahan rasa sakit, seperti kehilangan kesadaran saat di kantor. Beberapa temanku berkata jika aku mengamuk tidak karuan dan membanting segala benda yang ada di atas meja kerjaku. Ketika aku sadar dan sudah merasa tidak pusing, yang kulihat adalah kertas dan alat tulis kantor yang berserakan di mana-mana. Jen, kamu kenapa? Tanya Pak Rudi, atasanku. Maaf Pak, tadi saya pusing sekali. Bahkan saya hampir tidak sadar, ucapku tersipu malu. Ya sudah, kamu pulang saja sekarang daripada nanti kamu sakitnya tambah parah, perintahnya. Saat aku berjalan pulang ke kosanku yang tidak jauh dari tempat kerja, aku berpikir, loh kok bisa sih gue sebar-bar itu di kantor? Gue gak pernah kayak gitu. Astaga, bikin malu aja hari ini lu Jan. Batinku sambil memukul-mukulkan tanganku berkali-kali ke kepalaku sendiri. Keanehan kembali muncul saat aku baru saja menginjakan kaki di kamar kos. Tiba-tiba kemaluanku seperti gatal yang amat sangat dan rasanya seperti terbakar. Segera aku lekas ke kamar mandi untuk membersihkannya.
Mungkin itu hanya keputihan yang biasa kaum Hawa sering dapatkan. Batinku sambil menghela nafas. Namun rasa gatal dan panas itu semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan. Betapa terpanjatnya aku saat melihat ada cairan nanah kental yang sangat bau anyir dan busuk dari kemaluanku. Aku menjadi semakin panik dan takut. Aku yang selalu menjaga kebersihan kewanitaanku, ku tidak pernah sekalipun mengalami hal seperti ini. Aku bukanlah wanita yang suka seenaknya bergonta-ganti pasangan. Aku selalu menjunjung tinggi nilai adat ketimuran yang hanya melakukan persetubuhan jika sudah menikah. Sekitar 3 jam, aku merasa tersiksa dengan rasa gatal dan panas. Belum lagi ada cairan nanah yang keluar dari kewanitaanku. Tiba-tiba rasa gatal dan panas beserta cairan nanah itu hilang dengan sendirinya. Saat itu pula aku segera mengecek kesehatan kewanitaanku ke sebuah klinik khusus spesialis kulit dan kelamin. Sebenarnya aku sendiri sangat malu, karena ini kali pertama aku datang ke klinik seperti itu. Setelah menunggu beberapa lama karena antrian, akhirnya aku dipersilahkan masuk ke dalam ruang periksa dokter. Tanpa basa-basi, ibu dokter langsung menanyakan kepadaku apa gejala yang aku alami. Dengan tersipu malu, aku pun menceritakan saat kewanitaanku terasa gatal dan panas serta mengeluarkan cairan nanah. Oke, yuk lanjut kita periksa dulu ya Jen, ucap si ibu dokter sambil tersenyum. Berkali-kali ibu dokter memasukkan alat pengukuran pH kewanitaan dan mengecek daerah kewanitaanku. Namun dari raut si ibu dokter sepertinya ia kebingungan dengan hasilnya. Dan cerita bersambung pada part kedua. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like-nya sama subscribe-nya ya, biar gue semakin semangat buat videonya. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih, gue Jefferson pamit. Sampai ketemu di part kedua. Dan salam telisik.